Menikah, menikah. Kalau bisa jangan ada tinggal janda dan duda. Menikah. Kenapa tidak menikah? Kalau ada yang orang mirip dengan ibu waktu masih gadis, kalau ada orang yang cenderung pada ibu, jangan buru-buru ditolak. Hanya karena ekonominya kurang misalnya. Yang penting kan tolak ukurnya selalu agama dan akhlaknya. Udah ibu istikharah, kalau tenang menikah saja. Dan ingat teman-teman, dalam melakukan sebuah perintah agama, jangan peduli dengan perkataan orang. Kalau Anda selalu peduli dengan perkataan orang, maka kita tidak akan pernah bisa maju dan berkembang. Bahkan kita akan meninggalkan banyak perintah agama, termasuk dalam masalah pernikahan ini. Mungkin Anda gagal di pernikahan pertama, mungkin yang kedua gagal, yang ketiga belum tentu gagal. Dan kenapa harus malu dengan status kita kalau memang dasarnya pelanggaran-pelanggaran agama terjadi pada orang itu. Nabi SAW menikah dengan Khadijah. Khadijah itu sudah punya dua suami sebelum Nabi SAW. Dan dua-duanya meninggal. Memang dia bukan cerai hidup ya, tapi meninggal. Lalu Nabi SAW menjadi suami yang ketiga, Nabi masih bujang, beda umur lagi. Ini 40 tahun Khadijah, Nabi SAW 25 tahun, dan manusia terbaik. Anak cucu Adam, luar biasa. Berarti menandakan bagaimana akhlaknya dan kebaikannya Khadijah, dan hubungannya kepada Allah SWT sangat baik, sampai Allah hadiahkan dia suami yang begini. Gitu kan. Allahu a'lam. Jadi, tidak ada kata aib dalam masalah ini. Anda bisa. Saya berbagi ini sama ibu yang bertanya dari kajian kita ya. Ini Khadijah radhiyallahu anha waktu mau menikah dengan Nabi SAW. Nabi itu sendiri tidak pernah terfikir. Tapi rupanya beliau titipkan ada satu orang kayak pegawainya ngikutin Nabi ke negeri Syam. Coba ikutin nih Muhammad nih. Kenapa kok namanya harum sekali di Mekah orang ini? Jujur dan selalu untung double. Rupanya Nabi SAW kalau ambil modal pengusaha orang Mekah, dibeli barang Mekah, kemudian dibawa ke negeri Syam lalu dijual, gitu kan. Nah, nanti dari negeri Syam, keuntungan dan modal sudah dibeli lagi barang baru lalu dibawa pulang. Sehingga double, dan tidak ada satupun pengusaha yang buat seperti itu. Nah, ternyata selama perjalanan, pegawainya Khadijah ini unik gitu, memperhatikan Nabi SAW. Ada beberapa kejadian unik terjadi. Seperti waktu jalan dinaungi oleh awan, gitu kan. Pohon kurma yang dimampiri itu kayak menundukkan daunnya dan segala macam. Banyak hal. Dan ini juga termasuk keuntungan yang sampai double gitu kan. Yang terjadi Khadijah tiba-tiba tertarik untuk menjadikan dia sebagai suami. Karena selama ini banyak yang melamar, Khadijah tidak pernah menerimanya gitu. Karena dia terkenal walaupun sudah 40 tahun masih cantik, orang kaya gitu kan. Orangnya betul-betul mengurus suami sampai suaminya dua-duanya meninggal. Bukan cerai hidup. Maka apa yang terjadi? Khadijah pun berbicara kepada seorang temannya. Nah, ini yang terjadi. Seorang teman dekatnya lalu membahasakan ya, tentang bagaimana pendapatmu tentang Muhammad gini-gini. Temannya tangkap, oh kamu tertarik sama dia. Kata Khadijah, sepertinya begitu. Lalu kata dia, baik kalau gitu serahkan urusan kepada saya. Saya akan bicara. Orang ini gak pakai nunggu langsung bicara kepada Nabi SAW. Begitu dalam buku-buku sirah disampaikan. Dia mengatakan, hai Muhammad, kenapa kau belum menikah? Dia bilang, kata Nabi SAW, saya masih dalam tahap sekarang membangun ekonomi dan segala macam. Dan siapa juga yang mau sama saya sekarang? Kata orang itu, bagaimana pendapatmu dengan seorang wanita yang punya kecantikan, punya nama baik, punya harta? Nah, orangnya baik gitu loh. Berkumpul semua ini. Kata Nabi SAW, siapa yang kau maksudkan? Dia bilang Khadijah. Lalu kata Nabi SAW, bagaimana Khadijah mau sama saya? Maksudnya orang kedudukannya begitu tingginya, kaya raya, cantik, walaupun dia janda, gitu kan? Dan punya nama harum lah, tokoh masyarakat, terus mau nikah sama orang yang tadinya kerjanya penggembala kambing. Waktu itu Nabi SAW belum jadi nabi kan gitu, belum seperti kedudukannya pada saat umur 40 tahun alaihissalatu wassalam. Maka kata perempuan tersebut, itu urusan saya. Maka dia pun kembali kepada haji yang mengatakan, Muhammad sudah setuju, kau setuju, pertemukan dua keluarga menikah. Caranya tidak ada pelanggaran agama kan di situ. Yang penting teman-teman jangan sampai membuka pintu-pintu pelanggaran